mati tadi karena tidak diiringi dengan walafiat tadi. Baik. Makanya gini, kalau kita minta kepada Allah itu yang lengkap, bukan karena Allah butuh penjelasan kita, saya ulang ya, tapi lebih kepada karena kita supaya tentram hati kita. Misalnya ibu minta sehat walafiat, minta tajir melintir, banjir barokah, tapi yang barokah gitu. Ya, jadi kalau minta, termasuk kalau minta dunia, kan disindir itu ada di haji itu orang yang berdoa sama Allah, Rabbana atina fid dunya. Kata Allah, wa malau fil akhirati min kholaq. Sayang dia akhiratnya enggak dapat. Yang betul bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ngatan. Jadi kalau bisa doa itu yang lengkap. Minta mantu yang lengkap. Minta besan yang lengkap, yang soleh. Ya namanya usaha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya ulang, Allah tidak butuh penjelasan. Kita memang, ya kita ini menjelaskan lebih kepada karena kita yang supaya tentram hati kita. Inilah hajat hamba ya Allah. Ngoten. Nggih. Saya suka gini, saya bilang aja dengan anak saya. Kalau mau belajar mau apa, ada di Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 40 apa gitu ya. Itu nolohan baru dan perlu batin makin. Nggih. Saya bilang itu batin itu rezeki ya Allah, tapi jangan dirapatkan kata saya bilang. Kalau sujud Allah tinggal rezeki yang banyak gitu saya bilang gitu ya. Terus pertama mohon dulu ampun kepada Allah. Allah main ada soal kamu selalu dimasukin di jalanmu ya Allah. Allah memasukkan taubatan surga sekaligus. Allah mahamin alaika fisyarat jamal. Kalau umaya boy bangku, kalau sujud itu saya ajarin ya. Bukan minta rezeki dulu. Ini Allah udah atur rezekinya kan. Iya memang innallaha wa razaqul karim rizqi. Allah udah atur rezeki kamu. Tapi kalau nggak diminta, kamu udah rezekinya segitu-gitu aja saya bilang gitu. Udah diatur kayak gitu. Terus saya untuk ngejelasin ke saya gimana tuh Pak Ustaz. Jadi gini, kalau bicara takdir itu dari dua arah. Dari Allahnya kepada kita dan kitanya kepada Allah. Rizki sudah Allah atur betul, termasuk ajal kita sudah Allah atur. Takdir kita ke depan itu sudah Allah atur. Kita tidak akan bisa melenceng dari takdir yang telah Allah tetapkan. Itu dari Allahnya kepada kita. Tapi kitanya kepada Allah. Sekarang gini pertanyaannya, perintah Allah terkait dengan rizki apa? Oh, Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Nabi kan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa syifan min kulli da'an, ada itu. Nabi nyuruh kita, ya sudah kita berdoa karena Allah yang nyuruh. Ya, jadi rizki itu sudah Allah tentukan. Tapi keberkahannya tidak semua. Tidak semua Allah tentukan. Makanya maksudnya gini, tapi keberkahannya tidak Allah jamin, maksudnya begitu. Kalau rezekinya sudah Allah jamin, bahkan rezeki itu seperti ajal, kemanapun kita lari terkejar. Tapi keberkahannya enggak. Contoh gini misalnya, ada orang nggak sabar nyolong, dapat 100 juta atau 100 triliun. Itu andaikan dia nggak nyolong, dia dapat juga tetap. Andaikan dia nggak nyolong, tapi kan dia nggak sabar nyolong. Akhirnya apa? Mengharamkan jatahnya sendiri, nggak berkah. Bahkan kalau dia mau sabar, dapat tapi berkah kan. Nah, yang kita inginkan kan keberkahannya. Dan sebanyak-banyaknya bisa kita nikmati untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Di situ kita butuh doa. Kalau jatah, sudah Allah jatah. Itu Allah ke kitanya. Tapi kitanya ke Allah, Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita bersedekah, kita bersedekah. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita baca suratul waqiah, kita baca suratul waqiah. Jadi semua itu semata-mata karena kita mentaati perintah. Supaya keberkahannya dijamin, sebanyak-banyaknya bisa kita nikmati untuk kebaikan dunia akhirat kita. Itu makanya kita mohon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Ya, kita bilang, iya nak, itu kalau dari Allahnya ke kita, Allah udah jamin. Sekarang tugas dari Allah untuk kita apa? Tugas dari Allah untuk kita apa? Iya, di antara berdoa. Ya kita berdoa. Doa itu nak, ketaatan kita kepada Allah.
Di situ ada keberkahan. Gini. Ada orang sudah dapat jatah rizki, terus dia tidak mentaati perintah Allah untuk usaha. Kira-kira rezekinya sampai nggak kira-kira? Kata siapa? Sampai. Bu, saya ulang ya, orang nggak pakai usaha sekalipun, kalau itu jatahnya sampai, Bu. Cuman sampainya dengan cara tidak terhormat, dengan cara nipu sana, nipu sini, dengan cara dikasihani sana, dikasihani sini. Iya, akhirnya sampainya nggak terhormat. Kalau dia mau berusaha, insya Allah rezekinya sampai dengan cara terhormat karena dia ada usaha, begitu. Bisa dimengerti ya? Nah, ini tidak berlaku untuk orang tua yang dikasih anak karena itu beda ya. Dan dalam pengertian, kalau dalam pengertian yang lain maksud saya seperti itu. Tidak termasuk juga pensiunan. Karena pensiunan bukan tidak berusaha, dia sudah berusaha. Dia dapat gaji. Nggih, ngaten nggih? Jadi kalau dalam etikot kita, Bu, tanpa usaha pun kalau jatahnya sampai. Cuman dengan cara yang tidak terhormat. Yang kita inginkan dari Allah adalah sampainya rezeki itu dengan cara yang terhormat, sehingga kita itu terhormat gitu loh. Apa jadi ketua yayasan enggak apa? Lanjutannya Pak Fajar siapa sekarang? Pak Fajar kan seton. Anak-anaknya. Cukup? Ada lagi? Iya enggak jadi. Ya, kenapa? Dapat judul. Pun, gimana? Ya ini barokahnya diskusi, nggih. Ya paling enggak dapat dinamika fikih, nggih, insyaallah. Kipun kita tutup dengan hamdal. Napa? Intinya, ya intinya itu kita belajar dari Nabi Ibrahim, belajar takwa dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam hal ini ketaatannya itu nggak pakai nawar-nawar gitu loh. Jadi ketika Allah suruh nyembelih putranya, ya beliau nurut karena keyakinannya adalah ini tidak mungkin Allah salah dengan perintahnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu walaupun itu perintah Allah, karena perihal berkenan dengan orang lain, itu beliau melakukan komunikasi. Jadi nggak mentang-mentang perintah Allah, sebenarnya perintah Allah, kalau siapa nanya, ayo jalan. Tapi Nabi Ibrahim kan tetap ngobrol sama putranya kan. Nah, jadi ketika kita hendak memberlakukan ketentuan syariat, terutama yang berkaitan dengan melibatkan orang lain, itu tetap harus ada komunikasi. Jadi kita nggak bisa saklek gitu. Ini perintah Allah, harus nurut kamu. Kalau nggak nurut, nggak bisa gitu. Harus ada di mana anak itu atau seseorang yang akan kita libatkan dalam aktivitas ibadah itu kita ajak komunikasi. Apalagi ini berkaitan dengan pengorbanan. Kalau kita misalnya, ayo Bu, ini anak, ya, kita jelaskan, insya Allah nanti semoga dengan ini kita akan ditolong oleh Allah. Ada komunikasi, itu penting. Jadi mentaati perintah Allah kalau untuk pribadi, Nabi Ibrahim suka pakai tawar menawar dilaksanakan. Tapi karena perintah itu berkaitan dengan orang lain, maka beliau mengkomunikasikan. Ya, komunikasi sangat penting. Dan satu lagi, di ayat-ayat itu tadi banyak doa dari Nabi Ibrahim, itu banyak doa itu. Itu pentingnya kita berhubungan baik dengan anak melalui jalur doa. Jadi secara fisik orang tua bisa dekat, tapi secara batin itu kedekatan hanya bisa dibangun diantaranya melalui doa itu. Itu penting itu. Nah, Nabi Ibrahim itu Bu pisah jarak 1500 km dengan Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail bisa sangat mengenal ayahnya. Ikatan batinnya sangat kuat. Itu diantaranya barokahnya doa. Nah, beruntungnya Nabi Ibrahim itu Bu istrinya solihah, selalu menceritakan kebaikan ayahnya. Nasibnya agak sedikit berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu istrinya sering menceritakan keburukan ayahnya. Ibu kalau yang notabene Nabi Nuh nggak punya keburukan, tapi diburuk-burukkan. Ibu kalau baca tafsir Ibnu Katsir, istrinya Nabi Nuh itu kalau Nabi Nuh mau dakwah, itu ngomong ke kaumnya, nanti suami saya mau datang, jangan dipercaya, dia gini. Itu di Ibnu Katsir itu diceritakan. Nah, kebayang nggak dia sambil gendong anaknya Kan'an, ngomong bapaknya gini coba. Sehingga anaknya punya kesan bapaknya itu jelek. Padahal Nabi Nuh itu nggak punya kejelekan karena beliau Nabi dan Rasul kan. Jadi agak nasib memang seorang ayah yang istrinya sering menceritakan kejelekan bapaknya. Ya, jadi ya akhirnya anak kayak musuhan sama bapaknya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Beda sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu selalu menceritakan kebaikan ayahnya yang memang baik itu. Makanya Nabi Ismail ada ikatan emosional yang lebih
Itu barokahnya. Di samping doa-doa. Doa itu untuk anak sangat penting karena intinya gini Bu. Anak kalau masih TK itu mungkin pantauan kita masih maksimal. Tapi kalau sudah mulai SMP, SMA, kuliah kan semakin jauh jangkauannya. Nah, kita nggak mungkin memantau mereka 24 jam. Itu pentingnya kita doa. Dan doa itu dari sekarang. Nah, bagi ibu-ibu dan saya secara pribadi, siapapun di antara kita ya, jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun kita sudah capek menasihati. Jadi mohon maaf ya, ada sebagian orang yang mungkin sudah capek menasihati. Tapi pesan saya, jangan pernah capek mendoakan. Kenapa jangan capek mendoakan. Terus doakan. Dan jangan sampai kita suudzon kepada Allah dengan mengatakan begini. Kayaknya doaku nggak ngefek deh. Jangan. Doakan terus. Mungkin tidak sekarang tapi nanti insya Allah. Mungkin tidak sekarang tapi nanti insya Allah. Jangan berputus asa, doakan terus. Saya kira nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah asal ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.